teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ulang terkait modul 6 yang mungkin sudah kita pelajarin kemarin di praktikum, yaitu retrofit. Tujuan saya bikin video ulang itu biar nanti teman-teman bisa mereview ulang materi yang sudah saya jelaskan di praktikum kemarin. Oke, jadi kita pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait retrofit. Apa sih retrofit? Jadi retrofit ini itu adalah library yang dibuat oleh tim Square yang nantinya kita akan gunakan untuk mengakses API. Nah, tapi sebelumnya itu kita akan kenalan dulu nih ke API gitu. Apa sih API? API kalau singkatan dalam bahasa Inggrisnya itu Application Programming Interface, itu adalah antarmuka yang berfungsi sebagai penghubung antara sebuah aplikasi dan aplikasi lainnya, atau antara aplikasi klien dan server, dan juga tempat penyimpanan data. Sehingga apa nih? Sehingga nantinya memungkinkan bagi aplikasi klien untuk menambahkan data ke server tanpa harus mengakses servernya secara langsung di dalam aplikasi yang dibuat. Oke, mungkin terlalu teknikal banget ya. Kita mau coba lihat diagram yang ada di sini. Itu. Sebentar aku mau coba share screen di HP aku pakai visor. Oke. Wait, guys. Nah, ini udah. Oke. Ya kelihatan ya. Oke, jadi di sini kita punya diagram studi kasus cek harga ongkir nih antara aplikasi Si Cepat dan juga Shopee. Jadi gini ya, Shopee ini kan layanan marketplace ya. Nah, di mana layanan marketplace ini mereka kan kayak menjual barang gitu kan ya. Dan sedangkan barang-barang yang dijual Shopee ini kan butuh kita kirimkan gitu. Kita kirimkan misalnya dari tokonya di Jakarta, kita kirimkan ke Bangkalan, ke Surabaya dan daerah lain sebagainya gitu. Nah, terus akhirnya gimana cara si Shopee buat menanggulangi hal tersebut? Akhirnya si Shopee bekerja sama gitu sama pihak ekspedisi yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya salah satunya Si Cepat. Selain Si Cepat tuh ada misalnya kayak JNE, JNT dan lain-lain gitu. Nah, jadi si Shopee ini bekerja sama mereka gitu untuk kayak agar mereka sama-sama untung gitu. Shopee dapat layanan pengiriman barang dan jasa, dan Si Cepat ini dapat klien yang bisa mereka pakai buat mengirimkan barang mereka gitu. Jadi gimana? Jadi setelah mereka kerjasama, coba aku masuk ke Shopee ya. Oke, gini. Nanti aku mau beli barang ini deh. Mau nyari barang, nah aku beli. Oke, aku beli ya. Nah, di sini. Bentar dulu. Ongkirnya aku matiin. Oke. Nah, ini kan kelihatan ongkirnya ya, 21.500. Nah, teman-teman pernah terpikirkan nggak sih, ini sebenarnya ongkir yang ada di aplikasi Shopee ini nih, yang ini nih, itu asalnya dari mana sih? Kok dia bisa tampil di sini gitu tiba-tiba? Apakah kayak pihak Shopee ini bikin list gitu dari Sabang sampai Merauke gitu, kayak bikin list tentang harga-harga ongkir terus habis itu mereka tampilin di aplikasi mereka? Tentu aja enggak ya. Kenapa? Karena pihak Shopee ini udah pusing sama aplikasi mereka sendiri gitu. Mereka udah nggak mau ribet-ribet buat bikin hal-hal kayak gitu. Jadi gimana? Jadi setelah mereka kerja sama pihak ekspedisi, nantinya Shopee ini meminta pihak ekspedisi untuk membuatkan yang namanya API. Apa itu API? API ini gampangannya itu adalah penghubung antara dua aplikasi yang berbeda. Gitu. Jadi kan aplikasi Shopee sama Si Cepat ini kan berbeda ya. Nah, Shopee perlu data ongkir yang dimiliki sama Si Cepat untuk nantinya ongkir ini bakal ditampilin di aplikasi mereka. Tapi Si Cepat kan nggak bisa ngasih gitu aja gitu data ongkirnya, ya kan? Jadi gimana cara ngasih data ongkirnya? Caranya adalah menggunakan layanan yang bernama API ini. Gitu. Jadi cara kerjanya gini. Nantinya di aplikasi Shopee nih, ketika kita kayak gini ya dari awal nih. Nah, ketika kita klik beli sekarang, kita klik nih pilih barang, habis itu kita klik beli sekarang. Nah, nantinya Shopee ini akan mengirimkan yang namanya request. Request apa ini? Request kepada API dari Si Cepat tadi. Nah, setelah mengirimkan request, API ini nanti menerima request dari Shopee. Nah, setelah itu kayak misalnya nih requestnya nih, contoh alamat kita saat ini sama alamat dari si tokonya. Contoh nih, alamat tokonya nih di Jakarta, aku di Bangkalan sekarang. Nah, dia kirim tuh request tuh, tokonya di Jakarta, lokasi kliennya atau penggunanya di Bangkalan. Nah, Si Cepat tuh menerima, oh lokasinya di Jakarta, lokasi toko di Jakarta, kliennya di Bangkalan, berarti ongkirnya sekian. Nah, setelah dapat nih dikirim responsnya, habis itu aplikasi Shopee tadi menerima respons API, dan nantinya respons tersebut ditampilkan dalam bentuk harga kayak gini gitu.
Jadinya list-list harga, list-list ongkir yang terdapat di dalam aplikasi Shopee ini sebenarnya bukan dari aplikasi Shopee itu sendiri, tapi menggunakan layanan yang bernama API ini, gitu. Dan nggak cuman buat cek harga ongkir aja, semua hampir ya, kita hampir setiap hari, bukan hampir sih, setiap hari itu secara nggak langsung kalau kita menggunakan HP kita pasti menggunakan yang namanya API. Contohnya apalagi kak yang menggunakan API? Contohnya gini, ini kan kita nampilin barang nih di Shopee nih. Nah ini barang-barang ini tuh asalnya dari mana? Dari servernya Shopee. Yang mana? Jadi API itu bisa apa ya? Tadi kan kita membahas API itu menghubungkan dua aplikasi yang berbeda. Nah selain itu API juga bisa kita gunakan untuk menghubungkan servernya Shopee dan juga aplikasi Shopee itu sendiri. Jadi gimana? Jadi kan gini, teman-teman biasanya kalau bikin tugas akhir kuliah kan ya paling kan kalau bikin database kan pakai MySQL kan, kalau kayak web gitu bikin pakai MySQL, nantinya di webnya teman-teman mengakses query-nya langsung kan, kayak misalnya select bintang from bla 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 gitu dari tabelnya ya kan. Nah hal-hal kayak gitu ketika aplikasi kalian udah gede, contohnya kayak Shopee ini, itu udah nggak bisa. Karena kenapa? Karena kita mengakses database secara langsung, dan itu akan menimbulkan problem atau masalah khusus yang berupa masalahnya di bagian keamanan gitu. Jadi kita kalau mengakses database secara langsung kita bakal terkena masalah yang namanya SQL injection. Nah, silakan teman-teman cari SQL injection. Jadi gimana untuk menanggulangi SQL injection? Caranya adalah kita dari database ini, database servernya kita buat yang namanya API. Nanti API ini fungsinya untuk menghubungkan antara server kita dan juga aplikasi kita. Yang nantinya API ini akan mereturn data yang kita butuhkan. Contohnya apa? Contohnya kayak data pakaian ini gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran hasil dari API itu kayak gimana, hasilnya tuh kayak gini nih. Nah teman-teman percaya nggak kalau API itu ritnya sebenarnya kayak gini nih. Jadi ini tuh namanya JSON ya. Nah si JSON ini itu teks-teks yang nggak menarik ini itu nantinya dimasukin ke dalam aplikasi, dan nanti data-data ini tuh kita buat sedemikian menarik sehingga nantinya user tuh bisa ngeliat aplikasi kayak wow menarik gitu. Nah tapi sebenarnya asal-asal aplikasi ini tuh data-data yang segini banyaknya itu asalnya dari data-data yang nggak menarik kayak gini gitu teman-teman. Ini namanya API. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya kita perlu analogi lagi nih, teman-teman masih belum paham terkait API. API itu kita bisa ibaratkan tuh sebagai sebuah restoran gitu. Gimana maksudnya restoran, Kak? Jadi kayak gini, misalkan kita pergi ke sebuah restoran nih. Atau misalnya kalau nggak restoran, kafe aja deh. Kita pergi ke kafe. Nah, kita kan kalau ke kafe kan biasa pesan gitu kayak, Mbak pesan minum dong satu gitu. Nah, setelah itu si mbaknya kan nyatet. Habis itu oke, bentar ya Mas, tunggu bentar. Nanti minumnya dibuatin gitu. Oke, habis itu simbanya nanti kan ngasih ke bagian dapur ya kayak ini ada yang pesan minuman satu, tolong buatin ya gitu. Setelah itu si bagian dapur ini ngebuatin minuman, dan setelah minumannya udah jadi dikasih ke bagian pelayan, dan nanti pelayannya nganter minuman kita ke meja kita kan. Nah itu API gitu. Karena kenapa? Jadi kita itu kayak nggak perlu tahu gitu loh apa yang terjadi di balik dapur itu gitu. Yang perlu kita tahu itu adalah kita tuh cukup tahu apa yang kita butuhkan, dan nantinya si server ini akan mengolah, atau si API ini akan mengolah data yang kita butuhkan dan kemudian mengembalikan data berupa data yang kita butuhkan tadi gitu. Sama kayak si cafe ini, jadi kayak kita cuman bilang saya pengen minum satu, ya udah ntar si mbaknya bikinin minum, habis itu dikasih ke kita minumnya gitu. Jadi fungsi dari API adalah jembatan beberapa aplikasi yang berbeda, atau bisa juga jadi jembatan antara data yang berasal dari server dan juga aplikasi yang kita gunakan. Oke, tambahan lagi. Jadi dalam membuat API ini itu protokolnya banyak banget ya. Ada SOAP, REST, GraphQL, dan lain-lain banyak banget. Tapi yang kita gunain sekarang, yang kita pelajarin sekarang tuh protokol yang namanya REST API. Jadi REST itu atau kepanjangannya itu Representational State Transfer, itu adalah serangkaian aturan dan pedoman yang diikuti oleh kita sebagai software engineer atau programmer ketika membuat API berbasis REST. Nah, kenapa kita pakai API berbasis REST? Karena REST API ini gampang digunain, gampang dibuat, dan ya gampang gitu dipelajarin buat orang-orang yang baru terjun gitu di dunia backend engineer gitu. Nah, jadinya kayak makanya kita pakai API berbasis REST. Dan REST ini punya 4 komponen yang digunain di dalamnya. Ada get, post, put, sama delete. Kalau teman-teman agak susah memahami komponen, teman-teman, kita kan kemarin bahas terkait room database ya. Nah, room ini kan ada 4 komponen juga. Ada insert, update, delete, sama query, ya kan?
Nah, get ini atau read ini kan fungsinya untuk mendapatkan data. Get ini kita samakan sebagai query gitu, karena fungsinya untuk mendapatkan data. Sama tuh antara get yang di REST sama query yang ada di dalam room database. Habis itu post ini digunakan untuk menambahkan data. Itu sama kalau di room database sama kayak anotasi insert gitu. Terus put update untuk memperbarui data sama kayak update yang ada di room database. Dan terakhir delete untuk menghapus data sama kayak anotasi delete yang ada di room database gitu. Nah, tapi untuk praktikum kali ini kita akan belajar terkait get aja gitu. Tapi untuk yang post, put sama delete ini udah saya sertakan source code-nya di dalam aplikasinya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar terkait protokol selain get, teman-teman tinggal buka proyekan praktikumnya aja. Ini bentar aku close dulu. Teman-teman bisa lihat di projectnya. Sorry, bukan yang ini. Nah, ini. Nah, nanti teman-teman lihat di bagian example API service. Nah, ini. Di sini aku udah masukin protokol-protokol yang kita gunain selain get nih. Ada post, ada put, ada delete. Ini kalau teman-teman butuh referensi, teman-teman bisa cek di bagian example-nya. Dan ini yang example ini udah project jadi gitu. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya gitu di dalam aplikasinya. Oke, kita langsung lanjut. Jadi kan API ya. Nah, sekarang kita bahas terkait retrofit. Nah, kalau API, jadi retrofit ini apa sih? Retrofit ini adalah library buatan Square yang udah aku mention tadi di awal, yang populer, yang bisa kita gunain untuk mengakses API di dalam aplikasi Android kita. Gimana maksudnya kak? Gini nih, jadi ini si API ini nih, linknya nih, ini tuh bisa kita langsung akses di dalam aplikasi. Tapi ribet kalau kita benar-benar langsung akses gitu tanpa adanya library atau tools yang ngebantu kita. Bener-bener ribet banget. Nah, jadinya gimana? Jadi biar gampang, kita pakai yang namanya library atau tools. Apa tuh? Namanya retrofit. Ini. Jadi ini fungsinya tuh untuk membantu kita biar kita bisa mengakses API di dalam aplikasi kita. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu nanti retrofit itu sebagai penengah. Jadi aplikasi kita nih misalnya mau akses REST API nih atau API. Nanti dia ngelewatin namanya library retrofit dulu. Jadi dia ngakses API-nya, mengirimkan request ini. Habis itu nanti diolah dulu request-nya dan diterusin ke REST API. Setelah request-nya udah dikirimin, REST API-nya kan mengolah responsnya tadi ya, atau request-nya tadi. Habis itu setelah request-nya udah diolah, dia balikan lagi dalam bentuk respons atau hasil gitu, atau output. Nah, setelah responsnya masuk ke retrofit, nanti responsnya ini akan kita ubah. Yang awalnya JSON kayak gini menjadi JSON. Apa itu JSON? JSON itu adalah objek di dalam Java gitu. Jadi nantinya ini kode-kode ini nih, output ini itu kita bisa akses dengan data class gitu. Tinggal kita panggil aja data classnya, setelah itu datanya bisa kita gunain gitu teman-teman. Oke, mungkin biar lebih paham kita langsung ngoding aja kali ya. Oke, jadi buat sebenarnya ya, kalau misalnya teman-teman bikin project dari awal, teman-teman tuh perlu nambahin library baru yang namanya retrofit ini. Bentar, ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nyoba dari awal ya, teman-teman bikin project baru benar-benar dari awal, teman-teman perlu nambahin library yang namanya retrofit ini nih, yang 3 ini. Di mana nambahinnya? Di dalam modul app. Di mana tuh modul app? Di sini nih. Ini kan app. Ini Gradle. Nah, Gradle-nya buka aja, di build Gradle KTS, ini modul app. Nah, ini nih, ini yang di dalam ini nih. Teman-teman harus nambahin 3 line ini. Nah, tapi kita mau coba aja deh. Kita mau nambahin dulu. Ini kita synchronize dulu ya. Jadi kita nih seolah-olah belum pakai library retrofit nih. Kita masih kosongan nih library-nya nih. Kita synchronize. Sabar, dia nge-lagi Gradle build. Biar kita copy dulu nih ya atas. Nah, gini. Pencet Copilot. Ini copy ya, atas ke bawah. Dah. Sabar, dia masih synchronize. Oke. Jadi kita ngapus library retrofit di dalam project kita nih. Terus nanti kita tambahin lagi. Mungkin biar nggak lama aku mau pause dulu videonya sebentar. Oke. Ini udah selesai. Hapus hapus library-nya. Jadi library-nya masih kosong nih. Nah, ini aku tambahin nih library retrofit ini. Kasih retrofit. Nah, setelah itu kita klik synchronize. Ini jangan lupa ya, kalau ada pop-up kayak gini. Nah, setelah itu kita tungguin aja.
dan lagi nge-Gradle build. Nah, biasanya kalau teman-teman belum pernah install library sebelumnya, nanti dia bakal nge-download dulu dan prosesnya emang agak lumayan lama. Tungguin aja. Sama pastikan ada internetnya ya, karena dia mendownload library-nya tuh dari internet gitu. Jadi kalau nggak ada internetnya kemungkinan bakal error. Oke, setelah itu step pertama. Step kedua, setelah udah nambahin library-nya, kita bisa buka package yang udah kita buat di dalam data. Silahkan teman-teman buka di practice, di bagian practice API config. Ini kan masih kosongan ya. Nah, kita silahkan tambahkan codingan yang di bawah ini. Tapi biar kita lebih belajar, kita mungkin kopas dari example aja. Jadi kita mau ngubah dulu nih. Kayak kita kopas dari sini. Nah, pas terus kita tampil di practice ya. Nah, ini sebelum aku ubah kodenya, aku ubah dulu aja deh. Ini example aku ubah jadi practice API service practice. Habis itu return-nya diubah jadi practice. Oke, habis itu tinggal ubah link API-nya. Nah, aku kopas dari sini. Ini kan link API yang kita gunain ya. Kalau teman-teman mau lihat linknya, silahkan scroll di PDF-nya di halaman, nah ini, halaman 14. Teman-teman klik kanan, copy, balik lagi aplikasinya. Nah, di base URL ini kita masukin link API yang udah kita copy tadi di sini. Nah, fungsinya dia tuh apa? Fungsinya dia nantinya ini akan membuatkan objek dari retrofit tadi gitu. Yang apa? Yang fungsinya untuk mengakses link API yang kita gunain. Gitu. Kalau teman-teman pusing sama kodenya gitu, ini buat apa? Ini teman-teman gak usah bingung, teman-teman gak usah terlalu dipahamin banget. Gitu. Yang penting teman-teman tahu kalau misalnya ini codingan ini nantinya kalau kita mau gunain buat API lain, tinggal diganti di bagian base URL-nya aja, sama di bagian service-nya, sesuaiin sama service yang teman-teman buat. Gitu. Ini fungsinya tuh buat bikin interceptor di logging HTTP. Gimana ya? Jadi ketika kita melakukan request di API, itu nantinya request tersebut tuh bakal muncul di dalam log chat di sini gitu. Jadi misalnya kita nge-hit API nih, nanti hitnya tadi itu bakal muncul di log chatnya ini gitu. Nah, ini kliennya juga sama fungsinya. Pokoknya logging interceptor sama klien ini masih satu kesatuan yang sama gitu. Terus slide ini nantinya bakal membuatkan objek retrofit, dan kemudian objek ini bakal di-create dan di-return gitu teman-teman. Ini satu. Kalau udah ini, langkah selanjutnya kita tinggal buka API response dulu aja kali ya. Kita buka API response. Mungkin di situ codingannya udah ada, cuman ini udah aku hapus. Nah, jadi kita akan memetakan respons dari API yang akan kita gunakan. Silakan teman-teman buka API docs-nya, klik kanan, open link new tab. Nah, di sini tuh ada endpoint yang bakal kita gunakan. Endpoint ini apa sih, Kak? Jadi endpoint ini itu kayak gini. Contoh ya. Ini kan link API-nya nih. Link API-nya tuh yang ini ya. Ini yang data app, udah ini. Nah, ini link API-nya. Nah, terus endpoint itu apa? Endpoint itu adalah karakter setelah slash ini nih. Jadi misalnya contoh di sini ya. Ini kan ada slash tugas. Nah, berarti apa? Berarti kita menggunakan endpoint yang bernama tugas. Gitu. Jadi endpoint itu adalah karakter yang terdapat setelah link API. Gitu, ini kan linknya. Nah, ini karakter ini kita sebut sebagai endpoint. Gitu. Contoh lagi apa lagi? Ini adalah endpoint latihan. Dan lain-lain. Ini kan masih banyak ya. Nah, nantinya endpoint ini bakal kita apain sih? Nah, endpoint ini nantinya ini kan adalah masih satu kesatuan dengan API ya. Endpoint ini kalau misalnya kita mau menggunakan contoh endpoint tugas, nantinya endpoint ini harus kita taruh di dalam yang namanya practice API service. Di sini nih. Nah, nanti harus kita taruh endpointnya di sini. Gitu. Nah, terus gimana? Contoh ya. Di sini kan karena kita cuman mau membuat kita mau menggunakan endpoint yang latihan aja ini. Nah, ya udah kita tinggal taruh endpoint latihan di dalam practice API service. Gitu. Cara naruhnya gimana? Cara naruhnya adalah kita lihat dulu ya protokolnya ya. Ini yang sebelah kiri. Kan karena dia menggunakan protokol yang namanya GET. Nanti kita balik lagi, ingat-ingat endpoint latihan. Kita masuk ke practice API service. Kita buat function baru yang namanya get all food. Ini. Kenapa? Karena di sini kita lihat si API ini nantinya akan mereturn data berupa makanan.
Nah, kita lihat nasi goreng, mie ayam. Makanya kita namain fungsinya get all food. Tuh, get all food. Nah, habis itu kalau udah get all food, kita buat gini dulu. Nah, nanti di atasnya kita kasih anotasi yang namanya get. Kenapa get? Karena kita mau menggunakan komponen REST API yang bernama get ini. Kita import dulu. Nah, habis itu kita tambahin latihan. Kenapa di sini kita taruh latihan? Karena di sini lihat endpoint-nya ini bernama endpoint latihan. Atau kalau teman-teman mau tes nih, copy aja linknya. Ini yang docs-docsnya ini hapus. Jadi sisain link API-nya aja. Terus habis itu kasih tanda latihan. Enter. Nah, nanti dia kelihatan loh responsnya. Nah, ini adalah hasil dari endpoint latihan atau data-data yang terdapat di dalam endpoint latihan. Nah, terus gimana? Terus habis itu kalau udah tinggal balik kayak Android Studio. Nah, ini tinggal kita bikin yang namanya call. Nah, terus ini kita import dulu. Nah, pilih yang retrofit 2 ya, jangan yang Telekom atau OK HTTP, yang retrofit 2. Nah, ini kita isi di dalam call-nya ini adalah data class dari return endpoint latihan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ini data-data di dalam endpoint latihan ini kan banyak nih macamnya. Nah, gini datanya harus kita petakan dulu di dalam data class gitu. Setelah kita udah petakan, nantinya data class-nya tadi kita taruh di dalam call ini nih, di dalam kurung yang ada di dalam call gitu. Nah, karena kita belum buat data class-nya, jadi kita harus buat data class-nya dulu. Nah, silakan kita buka practice API response. Nah, sekarang kita akan melakukan pemetaan terhadap data class-nya. Cara melakukan pemetaannya gimana? Jadi caranya gini. Kita lihat di sini. Ini kan ada, teman-teman ingat konsep key and value di dalam Python. Kalau lupa, aku kasih ingetin lagi. Jadi key itu sebelah kiri, value-nya itu sebelah kanan. Tuh, ingat-ingat key sebelah kiri, value sebelah kanan. Nah, fungsi key ini adalah ketika kita ingat key-nya, nantinya kita bisa mendapatkan value di dalam key tersebut. Contoh, kita tahu nih, key-nya kan error. Berarti value di dalam error ini apa sih? Ini kan false ya. Dengan tipe data boolean. Nah, nantinya gimana, Kak? Nantinya si key ini harus kita copy. Setelah kita copy, kita balik lagi, kita buat variabel dengan nama key tadi. Harus sesuai ya, besar kecilnya. Dan segala macam bentuk karakter harus sesuai. Kalau enggak, nantinya datanya nggak bakal masuk ke dalam key yang kita buat. Nah, setelah itu kita masukin tipe datanya. Nah, tipe datanya itu harus berdasarkan yang ada value-nya ini nih. Jadi di sini kan value-nya tipe datanya boolean. Nah, ya udah kita tinggal masukin boolean. Oke, ini. Terus kita lanjut lagi. Message. Key-nya kan message. Tipe datanya string. Kita balik lagi. Ingat, key-nya harus sama dan tipe datanya juga harus sama. Kita balik lagi. Count dengan tipe data integer. Oke, tipe data integer. Satu lagi data dengan tipe data list. File data dengan tipe data list. Nah, di sini list dari apa ini? Ini adalah list dari objek Kotlin-nya. Nah, terus gimana, Kak, cara melakukan pemetaan list terhadap objek ini? Nah, caranya adalah kita membuat data kelas baru. Nantinya data kelas itu tinggal kita panggil di dalam tanda kurung di sini. Gitu. Jadi kita kosongin dulu aja, kita biarin error dulu. Nah, sekarang kita buat data kelas baru. Atau karena ini udah ada, kita masuk ke food. Ini kita hapus semua dulu ya. Kita buat dari 0. Nah, terus kita balik lagi. Kita harus petain lagi. ID, tipe data integer, file ID, tipe data integer. Terus itu file apalagi nih? Name. Ingat key-nya harus sama dan value-nya harus sesuai dengan tipe datanya. Habis itu price. Oh ya, selain key-nya harus sama, urutannya juga harus sama ya, teman-teman. Contoh gini. Ini kan di practice API response kan kita ikut ya, error message count data. Error message count data. Error message count data. Ini urutannya 1 sampai 4 ini harus sesuai sama yang ada di dalam API ini gitu. Karena kenapa? Karena kalau nggak sesuai nantinya, contoh ini udah error nih, kita pindahin ke bawah nih, ke yang paling bawah gini. Nah, gimana nantinya? Nantinya nilai error ini yang di line 1 yang seharusnya masuk ke error yang di urutan pertama, tapi nantinya dia bakal masuk ke message gitu. Nah, terus nanti gimana? Nanti yang di value message bakal masuk ke count, yang count masuk ke data, yang data bakal masuk ke error gitu, karena urutannya nggak sesuai. Jadi urutannya juga harus kita perhatikan itu biar data yang masuk juga sesuai.
Oke, kita balik lagi, kita petain lagi ID, name, price, description, file description, paste aja langsung string. Terakhir habis itu image, file image dengan tipe data string. Nih ya, string banget. Kalau ada ketik 2 berarti string, biarpun dia link. Nah, kalau kita udah bikin objek kayak gini, langkah selanjutnya tinggal kita panggil aja data kelasnya ke dalam kurung yang ada di sini. Nah, selesai. Oke, ini udah kita lakuin pemetaan gini. Nah, kalau udah kita lakuin pemetaan responsnya berdasarkan yang ada di sini, berdasarkan endpointnya gitu, langkah selanjutnya kita tinggal balik lagi ke practice API service, terus kita panggil practice API response. Nah, kita panggil. Nantinya gimana? Jadi nanti ketika kita melakukan pemanggilan ke endpoint latihan, data ini nih data JSON-nya bakal masuk ke dalam data class practice API response. Dan dipetakan berdasarkan nama variabelnya. Ada error, message, count, sama data. Gitu. Dan nantinya kalau kita butuh data kelasnya, kita tinggal panggil aja data kelasnya. Itu teman-teman. Oke. Dan nanti gimana kalau misalnya saya mau ngerjain yang tugas, Kak? Ini. Nanti tinggal teman-teman tambahin aja endpointnya di dalam service ini. Jadi teman-teman tinggal bikin fun get, misalnya tugas ini returnnya player ya. Jadi kita bikin get all player, terus tinggal disesuaikan karena dia pakai protokol get. Kita lihat pakai endpointnya apa, endpoint tugas, kita tinggal tambahin tugas, terus kita lakukan call, dan kita masukin aja data kelasnya di dalam call ini, data kelas hasil dari response yang API tugas gitu. Terus udah, ini hapus aja karena kita nggak bakal praktekin yang tugas, biar teman-teman belajar sendiri. Kalau udah ini udah semua, langkah selanjutnya kalau kita udah selesai melakukan pemetaan di API service, kita tinggal buka API practice repository. Ini kan masih kosong ya. Biar cepat kita buka example repository, kita kopas aja codingannya dari atas sampai bawah. Terus kita tempel. Nah gini. Nah nanti tinggal kita hapusin yang nggak perlu. Ini kita hapus. Terus kita rename dulu. Ini kita ubah jadi list food, biar kita sesuaiin sama namanya, karena kita akan mereturn data berupa food. Ini hapus aja komennya biar nggak kebaca, biar nggak bikin pusing. Nah ini hapus udah. Nah oke. Aku ganti juga get all food biar sesuai aja. Oke. Nah jadi pertama ya, apa sih sebenarnya fungsi aku ngoding aja dulu deh. Aku mau coba ubah dulu. Terus ini ubah jadi food, ini ubah jadi food, apalagi ya, ini jadi practice API config get all food. Ini food, ini enggak food sih, ini API response. Oke, ini tinggal dipanggil. Dah. Oke, aku mau jelasin dulu fungsi-fungsi kode-kode yang ada di sini tuh sebenarnya buat apa sih? Gini, yang pertama ya, ini list food sama is loading. Jadi list food ini fungsinya adalah nantinya ketika kita melakukan pemanggilan ke API, nantinya datanya akan ditampung di sini. Nah, gimana maksudnya, Kak? Gini. Jadi kan kita bikin function yang bernama get all food. Nah, is loading ini fungsinya untuk melihat loadingnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin animasi loading, kita bisa pakai ini. Tapi ini sebenarnya nggak wajib. Kalau teman-teman nggak mau pakai animasi loading, ini bisa dihapus aja sebenarnya, nggak usah pakai loading. Nah di sini ini kan codingan line 19. Service ini dia akan melakukan 9 sama 20 deh, 9 sama 20. Nah ini codingannya nantinya akan melakukan pemanggilan ke endpoint dari get all food, yaitu endpointnya kan latihan ya, ini. Nah dia melakukan pemanggilan nih ke API-nya nih. Nah setelah dia melakukan pemanggilan ke API-nya, nantinya responsnya itu kan tadi ditampung di dalam practice API response ya, di sini ya. Nah, gitu. Dan karena responsnya ditampung di practice API response, segala macam bentuk
jenis pemanggilannya masih di on response sama on failure, itu juga harus diganti ke practice API response. Terus gimana kalau nggak diganti, nggak disamain, contoh ke food gitu, nah dia bakal error kayak gini nih, karena nggak sesuai gitu, karena yang callbacknya itu practice API response. Jadi yang call response sama on failure juga harus menyamakan pakai practice API response ini gitu. Jadi dia melakukan pemanggilan ke API ini, nantinya kan datanya disimpan di practice API response, disimpan di data kelasnya. Nah setelah datanya disimpan di response body, itu kan dia kan response nih, response itu hasil ya. Nah data dari response-nya itu ditampung di dalam variabel response body nih, body itu. Ini datanya kalau ketika kita pemanggilannya sukses nih, disimpan di dalam variabel response body. Nah setelah itu datanya dilakukan pengecekan. Ketika kalau misalnya responsnya sukses dan response body-nya enggak null, kita akan menjalankan codingan line 29 ini. Apa tuh codingannya? Codingannya adalah memasukkan data respons yang berhasil kita ke dalam variabel isFood. Kenapa kita masukin ke sini? Karena nantinya kita akan mengakses variabel ini di activity gitu. Kenapa? Emang nggak bisa ya Kak kalau dari fungsinya langsung gitu nge-return data? Nggak bisa. Kita lihat aja di sini kan fungsinya nggak mereturn apa-apa ya. Dia nggak ada perintah buat mereturn kan. Dia cuma melakukan pemanggilan aja. Nah jadinya kalau misalnya kita nggak simpan nilainya di dalam list food, ini datanya nggak bakal kita bisa akses di activity gitu. Jadi kita harus ngeset antara ngasih return atau nyimpen datanya di variabel lain gitu. Nah kita milih pakai variabel lain aja, karena kalau return codingannya bakal lebih ribet lagi gitu. Ini salah satu approach yang paling gampang gitu. Nantinya ini kan list food value. Nah di si list food ini akan menampung value dari response body data gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ini kan kita lihat nih. Nah dia tuh di expect-nya di list food ini itu datanya data food, tapi kenapa setelah di found-nya itu data dari practice API response. Nah kenapa isinya practice API response body? Karena kan kita lihat di callback-nya dia menggunakan data class dari practice API response. Jadi data yang ditaruh di sini nih, ini masih ada error, message, count sama datanya nih. Sedangkan kan kita cuma butuh data yang ini ya, yang variable data kan, soalnya kan ada list food nih. Nah kita cuma butuh yang data aja kan, yang ini. Jadi gimana ya, udah tinggal kita titikin aja titik data. Tapi ternyata masih error. Kenapa kita lihat errornya? Nah smart case is impossible because response body is complex expression. Nah jadi response body ini kompleks banget. Jadi kayak biarpun kita udah melakukan pengecekan nih, datanya nggak nol, ada kemungkinan datanya bakal nol gitu. Jadi gimana? Biar aman kita kasih tanda seru 2 gini. Fungsinya apa? Fungsinya buat kita tuh kayak bener-bener mastiin ini data tuh nggak bakal nol gitu loh. Itu jadi karena emang Kotlin masih turunan Java ya, jadi emang kadang-kadang suka ada error-error kayak gitu, kayak seolah-olah tuh datanya kayak bisa terjadi nol. Padahal sebenarnya ini datanya nggak bakal terjadi nol, aku jamin. Karena kenapa? Karena kita udah melakukan pengecekan datanya not nol gitu. Kalaupun emang datanya nol, itu kesalahannya bukan di kita, tapi di server atau di API-nya gitu. Jadi ini udah aman, tapi emang karena Kotlin yang ngeyel, jadi kita kasih kayak gini biar nggak error. Nah setelah itu kalau misalnya sukses ya, dia bakal menjalankan yang ini, alias datanya bakal masuk ke variable dari mutable data ini. Terus kalau gagal, nanti bakal muncul error di dalam logchat kita. Ini nih, error on response. Kalau error on response berarti API-nya tuh sukses dipanggil, cuman kemungkinan datanya nol. Itu makanya jalan yang ini. Tapi kalau misalnya gagal, nanti dia nggak ngejalanin on response tapi on failure yang ini nih. Dan errornya tuh nanti bakal muncul error on failure di logchat kita. Dan nanti muncul errornya apa gitu. Oke. Kalau udah setelah kita melakukan pemanggilan kayak gini, nah teman-teman nih nggak perlu bingung kayak ini gimana nanti pemilihan tugas praktikum. Nah teman-teman nggak usah ngubah semuanya, teman-teman copy kodenya aja, ubah responsnya. Ini kan tinggal diubah dipanggil menggunakan pemanggilan API-nya. Habis itu tinggal diganti di bagian sini sama bagian terima datanya di sini. Ingat ya, struktur dari penerimaan datanya ini kan kita pakai practice API response. Nah, belum tentu yang di sini juga pakai practice API response. Bisa jadi datanya ada di dalam practice API response itu. Kayak ini. Nah, ada di dalamnya. Itu biar sama. Tuh, oke. Kalau udah gini kita tinggal buka view model aja. Nah, tinggal sorry. Ya enggak apa-apa, biar cepet deh. Ntar kita buka practice view model. Private file practice repository. Nah kita kasih view model.
Kita import dulu, kita pastein aja biar cepat. Ini kita hapus, kita nggak pakai. Ini kita ubah ke food dulu. Ingat, karena kita butuh data foodnya. Ini kita tinggal panggil practice repository. Kan kita pakainya list food ya. Ini ganti jadi practice repository. Terus ini ganti jadi get all food. Tinggal dipanggil lagi practice repository get all food. Nah, nantinya kan tadi ingat, ini masih sama kayak konsep repository view model yang kemarin. Jadi kan data dari repository yang variabel tadi itu kita panggil di dalam view model, fungsinya juga sama. Jadi datanya tuh dialirin lagi ke view model. Nah, nantinya data di view model ini baru kita akses di dalam activity gitu. Tapi kalau kemarin kan kita di fungsinya tuh langsung nge-return data ya. Nah, sekarang nanti jadinya konsepnya itu ada beda. Jadi kita manggil fungsinya dulu. Setelah dipanggil fungsinya baru kita observe datanya. Gitu, kayak gini nih. Kita lihat di dalam activity. Nah, di sini nih, lihat. Nah, kita kan kalau kemarin tuh bisa langsung observe gini ya. Kalau misalnya gini nih, lihat di modul 5. Kayaknya masih ada. Nah, dia kan bisa langsung observe nih, gini, fungsinya nih. Karena fungsinya tuh nge-return data. Nih, fungsinya tuh ada return berupa live data. Sedangkan kalau di API, mana ya tadi practice ini. Nah, fungsinya nge-return data nih. Jadi gimana? Jadinya kita memanggil fungsinya dulu, setelah itu ambil datanya tuh dari variabel. Variabel kita observe, habis kita masukin ke dalam adapter. Tuh. Ya, kalau udah nih fungsinya kita panggil, ini udah juga. Nah, selanjutnya gimana selanjutnya? Aduh, sorry, aku buka lagi view modelnya. Kalau udah kayak gini, kita tinggal buka view model factory dulu. Kita bikin yang namanya injectionnya. Ingat ya, view model factory fungsinya buat membuat objek view model yang kita butuhkan. Lalu nantinya objek tersebut kita panggil di dalam activity. Jadi si activity itu nggak perlu bikin objek view model dari ulang. Dia tinggal pakai objek view model yang udah dibuat di dalam view model factory ini. Gitu. Practice view model, practice repository. Habis itu ini diubah, ingat, ubah jadi practice. Nah, kita nggak perlu panggil dependency injection nih. Kita langsung aja panggil repositorinya bisa. Practice repository. Nah, langsung panggil objeknya. Ini tinggal diubah jadi practice view model. Ini ubah jadi practice view model. Nah, ini tinggal diubah berdasarkan parameter practice repository. Kita hapus dulu. Nah, udah. Kalau udah selesai kayak gini, selanjutnya kita tinggal buka yang namanya modul 6 di activity, modul 6 practice retrofit activity. Nah, di sini kita buka, masih kosong, kita ambil dari example aja codingannya. Jangan example deh, kayaknya udah ada codingannya nih di PDF nya biar cepet. Nah, kita ambil dari sini aja. Tinggal enter. Nah, ini tinggal kita import aja ya. Import. Ini kasih enter biar lebih ke jarak gitu. Ini import, enter. Di view model ini belum aku ubah ya. Ini aku mau ubah dulu jadi list food deh. List food jadi ubah, tinggal dipanggil aja list food. Nah, ini import data foodnya, terus import intentnya. Oke. Kok error ya? Oh iya, kayaknya foodnya belum aku kasih ini deh, belum aku kasih. Nah, aku belum kasih parse label di dalam foodnya. Jadi gimana? Aku bikin parse labelnya dulu. Bentar ya teman-teman, aku bikin parse labelnya dulu. Kayaknya ada di response deh. Nah, ini aku mau kopas dari sini aja biar cepat. Oke, parse label. Wow, errornya banyak banget. Nah, ini tinggal kita sesuaiin aja sebenarnya sama ini. Ini kan tipe data yang paling nih. Cara bikin parse label tuh lihat tipe data yang ininya urutannya integer, string, string. Jadi di sini ganti jangan read string tapi ganti read integer. Read integer, read string,
create integer lagi. Habis itu di bawah string kopas lagi parcel. Oh ya, belum dikasih koma ya, sorry. Parcel read string. Nah gini, ini bisa dihapus kayaknya. Sebentar deh. Parcel label udah sih sesuai. Nah ini udah. Kalau udah tinggal disesuaikan di sini. Write integer id, write string name, habis itu dash write integer price, terakhir write-nya image. Nah kalau udah tinggal disesuaikan di sini. Ini kan food ya, kopas aja foodnya, ganti di sini food. Nah udah selesai. Nah kan ada nih, kalau udah kita lihat lagi, balik ke retrofit activity. Nah harusnya errornya udah hilang. Nah fungsi parcelable ini apa? Fungsinya adalah biar ketika kita mengirimkan data berupa objek dari data class, kita bisa menggunakan put extra ini. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai put extra, nantinya parcelable ini apa? Kalau kita nggak pakai parcelable, kita nggak bisa mengirimkan data class di dalam put extra ini. Emang ya kak? Ya coba kita hapus aja. Ini kita copy dulu, hapus. Kita lihat. Nah dia bakal error nih. Nah karena objeknya nggak terdata gitu di dalam put extra. Jadi biar terdata kita harus menambahkan parcelable tadi kayak gini. Ntar lihat errornya udah hilang gitu. Nah, terus buat flownya nih aku jelasin dikit. Let init var ini adalah fungsinya kita kan jadi mau mengakses data di dalam API ya. Nah kita bikin dulu nih variabel dari view model sama adapter terus recycle view. Jadi view model buat ngambil datanya, adapter buat ngambil si adapter, nanti recycle view buat tempat dari si adapter tadi. Itu jadi pertama seperti biasa kita harus, kalau kita mau memakai view model, kita harus bikin objeknya dulu. Di mana? Di dalam view model factory. Jadi pertama kita panggil dulu view model factory-nya, get instance. Fungsinya apa? Buat membuat objek dari view model tadi. Setelah kita buat view model factory-nya, kita masukin variable factory ini ke dalam view model provider. Yang nantinya view model provider ini sama, jangan lupa nama view modelnya yang lengkap. Nah setelah itu nanti view model provider akan menyediakan objek berupa view model tadi. Nah, nantinya view model ini bisa langsung kita pakai di dalam activity buat aktivitasnya. Contoh kayak ini get all food itu. Ya terus apa? Di sini recycle view kita mengakses ID dari recycle view yang ada di dalam activity retrofit ini. Coba kita lihat aja ya, klik. Nah kita lihat recycle view-nya ini, ID-nya. Nah ini kan rview food retrofit. Nah ID ini kita panggil di dalam recycle view ini. Terus kita masukin tipe layout manager ya. Ini kan karena linearnya ya. Ini kan pakainya linear layout manager. Jadi kita pakai linear layout manager dan kita kayak giniin aja defaultnya karena dia tipenya yang apa? Nampilinnya data yang biasa-biasa aja dari atas ke bawah, bukannya horizontal. Jadi kita nggak perlu detailin lagi. Terus habis itu kita panggil view modelnya yang tadi get alpha. Nah setelah kita panggil variabelnya. Jadi variabel yang menampung data dari function ini gitu. Kita panggil variabelnya, terus kita observe datanya. Kita cek dulu nih. Kalau datanya nggak kosong, kita masukin data tersebut ke dalam adapter. Kita masukin datanya ke adapter. Ingat ya, fungsi adapter itu untuk menggabungkan data dan tempat apa? Tempat dari item satuan yang ini. Nah yang ini nih. Jadi data yang ada di dalam API dimasukin ke sini nih, dimasukin ke tempat ini di dalam adapter. Setelah itu, kalau datanya udah dimasukin semua ke tempat, nantinya recycle view tinggal kita gabungin ke adapter. Jadi ada dua kali proses penggabungan data ke tempat yang XML. Terus kedua, proses penggabungan adapter ke dalam recycle view. Jadi adapternya kita masukin ke dalam recycle view. Setelah itu datanya bakal tampil, dan terakhir kita tinggal bikin codingan berupa set on click-nya. Jadi kayak ketika item itu diklik, dia bakal mereturn data, dan kemudian datanya ini bakal kita apain? Nah datanya ini di dalam function selected player kita arahkan ke detail retrofit activity. Itu datanya kita arahin, kita bawa put extra. Nantinya di detail ini datanya tinggal kita tampilin dulu. Cara nampilnya kita ambil dulu datanya dengan key food. Ingat ya, ini kan put extra ini pakai sistem key and value. Key-nya food, ini value-nya, dan key-nya ini harus sama. Jadi ini kalau salah nih, misalnya food 1 gitu, ini bakal error. Setelah kita ambil, kita panggil view-nya yang ada dalam layout, terus kita masukin nilainya berdasarkan view tersebut.
Nah gimana nih kalau udah, ini kita run aja, coba nih kita lihat outputnya atau hasilnya. Ini biar nggak lama, aku coba pause dulu videonya. Nah ini aplikasinya udah berhasil kita jalankan, coba kita lihat di sini. Nah ini kita masuk ke username dulu. Kalau udah, nah ini kita masuk ke yang ini. Nah ini halaman yang pertama itu adalah halaman dari codingan yang example. Yang mana? Yang ini nih. Nah ini nih example, terus yang di model name example. Ini halamannya, activity dari example ini. Jadi ini codingan yang udah jadi nih. Ini kalau teman-teman mau nambah data, teman-teman bisa aja run kodenya, terus coba dilihat nambah data gitu. Misal Kevin, deskripsinya masukin asal, gambarnya misal aku masukin asal dulu, simpen nih, habis tuh tungguin. Nah nambah kan nih paling bawah Kevin tuh. Ini bisa teman-teman lihat juga, bisa diubah juga kayaknya nih, ubah misalnya jadi Kevin M, simpan, tunggu loading nih. Ini yang aku maksud loading tadi ya. Jadi kalau teman-teman mau kasih animasi loading kayak gini, teman-teman bisa panggil is loadingnya di dalam activity-nya. Itu cara manggilnya, teman-teman bisa lihat di dalam DOM activity. Nah ini tinggal dipanggil aja nih loadingnya kayak gini nih. Nah nanti tinggal bikin function show loading. Ini buat mengatur animasi loading kayak tadi. Itu ini misal mau dihapus juga bisa, kalau teman-teman mau lihat ya. Jadi yang ada di example ini ada protokolnya, nggak cuma kita aja, ada add, update, sama delete. Nah ini activity yang kita kerjain tadi. Tungguin. Nah ini datanya. Nah kita klik. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini aplikasi yang kita buat dari tadi itu. Oke, dan nih ini adalah, nah kalau misalnya kita melakukan pemanggilan di API nih, contoh ya, ini kan kita klik lagi. Nah kita akan melakukan pemanggilan di API. Nah nanti nih di sini nih di log chatnya muncul nih. Nah ada responsnya. Ini fungsi dari OK HTTP yang ada di dalam sini. Ini yang ini nih. Nah ini fungsinya adalah untuk menampilkan log di dalam log chatnya gitu, biar ketika kita melakukan pemanggilan API ini ada hasilnya gitu. Oh ini ternyata API-nya sukses nih dipanggil gitu. Oh ini nih kita melakukan pemanggilan ke API dengan endpoint latihan, sukses aja, ini responsnya gitu. Dan terus ini adalah hasil di aplikasinya gitu. Oke, kalau udah kita bahas tugas praktikum. Oke, kita scroll. Nah jadi tugas praktikumnya adalah silakan teman-teman bikin aplikasi dengan desain kayak gini. Ntar mungkin aku mau coba masuk ke aplikasinya dulu. Sabar ya guys, ya kalau mod. Nah ini, nah jadinya tugasnya adalah silakan teman-teman bikin desain aplikasi seperti ini. Nah ingat, kalau kemarin kan kita di modul 2 ya, modul 3 kan kita datanya dari lokal nih. Nah sekarang kita nampilin datanya dari API. Gimana maksudnya? Jadi data-data ini tuh asalnya dari endpoint tugas yang ini. Nah coba kita lihat, ada nama, description, position, kita samain. Sama kan, nah nama, descriptionnya, posisinya ini IMF gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal bikin desainnya aja, terus datanya tinggal manggil dari API. Dan teman-teman nggak perlu bikin API dari awal ya, teman-teman cuma tinggal pakai API yang ada ini nih, yang ini, dan endpoint yang bernama tugas gitu. Jadi teman-teman nggak usah bikin API dari awal, teman-teman tinggal pakai yang ini aja gitu. Terus selanjutnya setelah teman-teman bikin ini, nantinya aplikasinya tuh teman-teman, oh ya buat di modul ini ya, itu aku memperhitungkan kemiripan desainnya gitu. Jadi karena ini cuma API ya, ini aku juga pengen lihat teman-teman sejauh mana sih udah skill layoutingnya teman-teman gitu. Jadi semakin teman-teman layoutingnya teman-teman itu mirip sama yang ada di desain, berarti tandanya teman-teman layoutingnya tuh udah makin jago dan nilainya makin gede gitu. Oke, sama ada tambahan, aku mau ngasih clue. Ini ketentuannya. Tipsnya aku ada bikin tips tuh di bagian background di sini nih. Kita kan pakai background ya. Ini cara bikin background itu teman-teman bisa gunain yang namanya constraint layout. Iya, jadi nanti ini biasanya kan struktur dari, kebetulan aku udah bikin tugasnya. Nah gini, item player. Nah teman-teman bikin strukturnya kayak gini aja, card view, constraint, habis itu kan view yang teman-teman pakai ya. Nah nantinya ini constraint ini kita jadikan sebagai background. Background apa? Background dari card view-nya gitu. Gimana caranya? Ini teman-teman, constraint ini kan teman-teman panggil sama ID-nya ya. Ini ID. Nantinya ID-nya ini kita taruh di dalam adapter.
di sini di adapter. Nah ini kita panggil, samain ya sama ID-nya di sini adapter. Ini ID-nya kita panggil di adapter. Nah setelah itu di adapter ini tinggal kita panggil pakai kode yang ini nih. Nah background card ini tinggal teman-teman taruh di onBind-nya berdasarkan view yang ada di sini ya. Jadi tinggal teman-teman panggil glide-nya, kodenya ada di sini, teman-teman bisa lihat. Nah ini kodenya, tinggal teman-teman copy aja gitu. Oke, itu untuk aplikasinya. Nah tampilannya kayak gini nih, kalau ketika di run aplikasinya. Oke, mungkin itu aja untuk modul 6 kali ini. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.